Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu yang telah menyertai setiap langkah kehidupan kami. Dan sore hari ini kami telah berkumpul dan memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi firman-Mu akan berkumandang di tengah-tengah persekutuan kami ini. Penuhilah kami dengan Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk tetap dalam sukacita, penuh semangat dan damai sejahtera, menyambut dan menekuni firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah hari ini di Minggu Pentakosta pertama, peringatan hari turunnya Roh Kudus, tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 26. Yohanes 14 ayat 15 sampai 26. Marilah kita mengikuti dalam hati. Saya akan bacakan, beginilah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Pentakosta adalah hari peringatan turunnya Roh Kudus, peristiwa historis pencurahan Roh Kudus atau 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Minggu pencurahan Roh Kudus meneguhkan iman percaya kita bahwa Tuhan hadir di mana-mana. Ya, jadi Pentakosta sebagai peringatan hari turunnya Roh Kudus, dan ini meneguhkan iman percaya setiap orang kalau Tuhan itu benar-benar hadir di mana-mana. Kemanapun kita pergi, kita tidak dapat bersembunyi darinya. Kuasa Tuhan dan kehadirannya tidak terbatas dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nah, Pentakosta juga adalah
boleh kita maknai sebagai hari ulang tahunnya gereja. Ya. Jadi hari ini kita memperingati hari lahirnya gereja yang ditandai dengan peristiwa dibaptisnya 3.000 orang yang percaya pada hari pencurahan Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul diceritakan. Nah, inilah sebagai buah sulung gereja. Itu sebabnya disebutkan hari lahirnya gereja. Jadi kita perlu tahu, tanpa Pentakosta gereja tidak ada di dunia ini. Tanpa Pentakosta tidak ada persekutuan yang kita laksanakan pada saat ini. Dan kita juga harus percaya itu bukan karena diri sendiri, orang-orang yang dibaptis yang 3.000 orang tadi, tetapi karena telah dipanggil sama seperti kita, dipanggil oleh Tuhan melalui Roh Kudus di dalam persekutuan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam perjanjian lama, Pentakosta adalah peringatan atau hari raya pesta panen. Kalau sekarang kita sebutkan itu pesta Gotilon, ya, pesta Gotilon. Di sana bangsa Israel mensyukuri dan merayakan terutama karena mereka telah keluar dari Mesir. Selain dari peringatan pesta panen, maka Pentakosta ini juga adalah sebagai peringatan saat Tuhan Allah menurunkan hukum Taurat di Gunung Sinai. Nah, jadi pesta panen atau pesta Gotilon yang dirayakan oleh orang Israel sebagai tanda kedatangan atau kehadiran orang-orang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan melihat teks ini dalam Yohanes, apa yang disampaikan oleh Yesus sebelum ia mengakhiri pelayanannya, pekerjaannya di dunia ini. Dalam Yohanes pasal 14 ini, Yesus menceritakan bahwa ia tidak selama-lamanya bersama-sama dengan para murid untuk melakukan pelayanan-pelayanan sebagaimana biasanya. Menyembuhkan orang sakit, melakukan berbagai-bagai tanda mujizat dan lain sebagainya. Namun ini meneguhkan hati setiap orang dan murid-murid, di mana Yesus menyampaikan di pasal 14 ayat pertama, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus menjanjikan penghibur. Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penuntun, sebagai penghibur yang akan mengajarkan para murid dan setiap orang-orang pengikut Yesus bahwasanya mereka tidak akan sendirian dalam menjalani kehidupan. Yesus tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Nah, jadi yang pertama, Amang Inang, Remaja Naposo Bulung, pesan dari ibadah Pentakosta, dari khotbah pada hari ini kepada kita, kamu tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah sendirian. Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kita lewat Roh-Nya yang kudus. Dia disebut Parakletos, yaitu penolong, Roh kebenaran yang menuntun kita pada kebenaran, atau penghibur di ayat 26 yang disebutkan dalam bahasa Batak, pangondian. Inilah yang digenapi dalam peristiwa Pentakosta yang di Yerusalem. 10 hari setelah kenaikan, maka apa yang mereka tunggu-tunggu di Yerusalem, apa yang dinanti-nantikan oleh para murid, terwujud. Bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Saat itu orang percaya berkumpul dan Roh Kudus dicurahkan bagi mereka dan diidentifikasi dengan turunnya dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Amang Inang, angin bertiup tidak dapat dilihat. Tidak dapat dilihat kasat mata, namun dapat dirasakan. Seperti tiupan angin, kehadiran Roh memang tidak dapat dilihat kasat mata, namun pasti dapat dirasakan.
Dia hadir dengan bebas meski tidak pernah terikat dengan kita. Nah, jadi kalau kita mengingat kembali dalam peristiwa Pentakosta, bagaimana wujud kehadiran Roh Kudus? Apa tanda-tandanya? Nah, jadi para murid berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Para murid berkata-kata dalam bahasa lain. Roh itu menggerakkan mereka untuk berkata-kata. Orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit masing-masing mendengar bahwa rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa sendiri. Nah, itulah sebuah karya yang besar dalam peristiwa Pentakosta yang perlu kita ketahui, Amang Inang, saudara-saudara. Ya, jadi dalam kitab Kisah Para Rasul itu diceritakan para murid itu bercerita atau berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Tapi orang-orang Yahudi yang datang dari 17 suku, ya, dari 17 daerah mendengar seperti bahasa mereka sendiri. Nah, jadi kita bisa bayangkan saya menyampaikan di dalam bahasa-bahasa Indonesia, ya. Jadi Amang Inang ya misalnya datang dari suku yang berbeda atau negara yang berbeda di dunia ini, tapi Amang Inang mendengar yang saya sampaikan sesuai dengan bahasa Amang Inang. Ya, jadi itulah sebuah kekuatan, sebuah karya yang sangat besar. Nah, dalam artian dengan Roh Kudus sehingga persekutuan itu dapat mengerti, ya. Jadi itu pertama, peran Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus maka kita tidak dapat mengerti satu sama lain. Tanpa kehadiran Roh Kudus kita tidak dapat mengerti satu sama lain meskipun kita berbicara dalam satu bahasa yang sama. Kita sering sekali, kita kini kadang hanya dengan satu bahasa, namun acap kali tidak saling mengerti, seperti kejadian di Babel. Saat mendirikan menara Babel, Allah mengacaukan bahasa mereka. Nah, seperti itulah. Setiap hari mungkin kita sering diperhadapkan dengan kesalahpahaman, ya. Mungkin kita pernah diperhadapkan dengan kesalahpahaman. Padahal kita sama-sama berbahasa dalam satu bahasa, misalkan bahasa Batak atau bahasa Indonesia. Tapi kita bisa saja tidak mengerti satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus membuahkan pengertian. Pengertian yang dimaksud di sini bukan sekedar saya memahami bahasa yang saudara-saudara katakan. Tapi pengertian yang dimaksud di sini adalah adanya saling menerima satu dengan yang lain. Dengan Roh Kudus saya dapat menerima pasangan saya dengan kelebihan dan kelemahannya. Dengan Roh Kudus kita dapat berkumpul di sini meskipun kita berbeda. Dengan Roh Kudus memampukan kita untuk saling menerima satu dengan yang lain. Karena perbedaan bukanlah untuk dibeda-bedakan, tetapi untuk dirajut. Nah, jadi dalam bahasa sederhana, dalam bahasa Batak, tanpa Roh Kudus, dang bui hita marsiatusan. Alai gabe maksiat Tuhan, ya. Kalau Roh Kudus tidak ada, maka kita akan saling bertengkar, maka kita tidak akan saling mengerti, maka kita tidak akan tidak bersedia menerima satu dengan yang lain. Itulah yang pertama, kehadiran Roh Kudus mempersatukan dan memberikan pengertian kita dalam persekutuan, dalam rumah tangga, dalam setiap persekutuan dimanapun kita berada. Lidah-lidah seperti nyala api yang disampaikan pada peristiwa Pentakosta ini mengisyaratkan Roh Kudus hadir menerangi segenap keberadaan manusia, membakar segala perangai dan karakter bahkan dosa yang masih melekat di dalam diri manusia. Lidah-lidah api itu adalah karya Roh Kudus yang menyucikan, yang menguduskan kita dari segala dosa, kesalahan, bahkan kejahatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memaknai, bagaimana kita menghayati peranan Roh Kudus dalam keseharian hidup kita saat ini. Yang pertama, Roh Kudus membentuk kembali hidup kita sepadan dengan kehendak Allah.
Ibarat mobil yang baru jatuh tabrakan, yang ringsek dan karatan, demikian hidup kita mungkin telah karatan, aus, lecet, tercampak oleh kuasa iblis dan dosa yang telah merusak bahkan sampai ke sendi-sendi kehidupan kita. Roh Kudus membentuk kembali, mengamplas dan membaharui hidup kita sehingga kembali baru seperti sedia kala. Nah, yang kedua, Roh Kudus mengajar dan mengingatkan kita kembali akan penebusan kita menjadi anak Allah. Di ayat yang ke-26 disampaikan, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pernahkah saudara-saudara Amanginang di sini merasakan kehadiran Roh Kudus berbicara di tengah-tengah kehidupan kita? Coba ingat kembali sekarang. Saat kita lelah, maka akan ada suara di dalam hati kita. Dia berbicara dengan penuh kasih. Saat kita letih lesu, dia akan berbicara kepada kita, ayo terus berjuang, sedikit lagi. Saat kita sakit, dia berbicara di dalam hati kita, masih ada jalan, kesembuhan selalu ada. Saat kita tersesat, saat kita berduka, saat kita dipenuhi dengan air mata, akan ada suara nanti di dalam hati kita. Dalam hati kita yang paling dalam mengatakan, jangan menangis lagi, bangkitlah, berjuang terus. Ini adalah sebuah peringatan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun kondisinya, dia berbicara kepada kita lewat hati kita, suara hati yang akan selalu mengingatkan kita, yang akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu dan mengingatkan apa yang telah difirmankan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin juga kita tahu kehadiran Roh Kudus itu ada di dalam diri kita saat kita tersadar bahwasanya baru saja kita berbohong. Saat kita tersadar bahwa baru saja kita menyakiti hati orang lain. Aduh, kata-kataku tadi sudah melukai dia. Saya terlambat bangun, saya terlambat kuliah. Kehadiranku tadi sudah membuat pertengkaran. Nah, jadi ada sebuah kesadaran di dalam diri kita yang mengingatkan kita kesalahan dan apa yang harus kita lakukan. Ini adalah sebuah tanda kehadiran Roh Kudus yang selalu hadir, menolong, menuntun dan mengingatkan akan jati diri kita di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikut, Roh Kudus membantu kita menunaikan tugas dan kewajiban sebagai saksi Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa dan itulah yang memampukan kamu untuk menjadi saksiku di Yerusalem. Ada beberapa kota yang disebutkan di sana. Lewat kuasa Roh Kudus, maka setiap orang adalah saksi Kristus. Kita adalah saksi Kristus. Kita adalah surat Kristus yang bisa dibaca banyak orang. Lewat apa? Lewat tutur kata, perbuatan, perkataan kita. Kita harus tahu itu. Kita adalah surat Kristus. Saksinya, ini bukan pilihan untuk bersaksi atau tidak, tetapi ini adalah sebuah keharusan yang harus kita lakukan. Ini adalah hutang yang harus kita bayar. Paulus katakan, molo piau marbarita nauli, dang hasuru ngakui, alai utak kudui. Aku harus membayarnya, aku harus melakukannya. Ini bukan tentang pilihan, mau atau tidak mau untuk bersaksi. Bersaksi bukan hanya dengan kata-kata, tetapi tindakan yang nyata, yaitu kasih. Yesus katakan tadi di dalam nas ini, kalau memang benar-benar mengasihi Yesus, katanya tadi, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
kasih yang sejati itu, cinta yang sungguh-sungguh itu justru lebih menggelora saat kita tidak bersama dengan orang yang kita kasihi. Cinta sejati seorang ayah kepada istri, seorang suami kepada istri justru lebih teruji saat mereka sedang berjauhan karena tugas. Jauh di mata namun dekat di mana? Di kantong, di hati ya. Nah, jadi kasih yang sejati itu justru lebih menggelora saat kita tidak bersama dengan orang yang kita kasihi. Makanya ada rasa rindu ya. Jauh di mata namun dekat di hati. Anak-anak yang sayang sama orang tua, anak-anak rantau yang sayang sama orang tua akan selalu mengingat nasihat orang tuanya. Dia akan hidup mandiri, dia akan menjaga diri, dia akan menguasai diri dari perbuatan yang tercela. Ya, karena apa? Karena ia selalu ingat, oh, pesan orang tuaku begini. Inilah sebagai tanda kalau kita memang mengasihi orang tua kita. Nah, jadi kasih kita kepada Tuhan juga ditunjukkan dari tingkah, dari perilaku, dari perkataan, dari perbuatan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi tidak cukup hanya perkataan yang sedang viral minggu-minggu ini. Apa kata suaminya? Tondi-tondiku ya, cinta-cintaku, apalagi hasian-hasianku katanya. Jadi kasih yang sesungguhnya tidak dilihat dari kata-kata ya, tapi dari perbuatan. Bagaimana kita hidup di dalam firman, bagaimana kehidupan kita adalah seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang terakhir Amanginang, sambutlah Roh Kudus bertahta di hatimu. Sebagaimana tadi di awal sudah dikatakan, Roh Kuduslah yang akan menuntun, yang akan mengajari. Pernahkah ada orang yang ditinggalkan oleh Roh Kudus? Pernah. Siapa? Raja Saul. Karena apa? Karena dia menutup hatinya untuk itu. Karena dia mengandalkan pikirannya sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Ia tidak mampu memimpin bangsa Israel. Karena Roh Allah meninggalkan dia. Bila Roh Allah meninggalkan kita, maka tidak akan tercipta kerukunan. Bila Roh Allah meninggalkan rumah tangga, maka dalam rumah tangga yang ada hanyalah pertengkaran. Berilah dirimu dibentuk atau ditempa Roh Kudus sehingga hidup kita pun damai, saling memahami satu sama lain dan hidup dengan teratur. Dengarlah suara Roh Kudus lewat suara nuranimu yang setia mengingatkan kita akan firman dan pengajaran firman Tuhan. Jangan sampai lupa segala perintah dan kehendak Tuhan. Kalau kita mengasihi orang tua, pastilah kita menuruti nasihatnya. Ya, jadi bukan karena dilihat mama atau bapak kita belajar. Ya, tapi nanti setelah tidak dilihat mama sama bapak, ambil HP-nya, nonton, main game lagi. Bukan ya? Kalau kita mengasihi orang tua, pastilah kita menuruti nasihatnya. Bila kita mengasihi Tuhan, pastilah kita menuruti firman-Nya dan menaati perintahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah cahaya Kristus. Surat Kristus yang dapat dibaca. Wajah Kristus, kita diciptakan segambar dengan Dia. Jauhilah kecongkakan, tinggi hati dan hidup yang melawan perintah Tuhan. Sebagai bentuk lain dari membangun menara Babel, menara kekacauan. Namun berilah dirimu diperlengkapi dengan karunia-karunia roh. Lalu nyatakanlah buah roh dalam keseharian hidup kita. Apa itu buah-buah roh? Boleh Pak Guru Malua sebutkan? Kasih, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin. Marilah kita berdoa.